Salam, puji nama Tuhan, kita bersyukur di hari yang indah ini. Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah pujian umat-Nya. Haleluya. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan-Mu berkati hidupku, Yesus. Kemuliaan kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus.
hadir dalam hidupku. Kemuliaan-Mu memberkatiku, kemuliaan-Mu memulihkanku. Haleluya. Dia hadir di sini, kemuliaannya memberkatimu. Ucapan syukur yang sungguh baik. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Dia hadir, Kau hadir dalam hidupku. kini ku datang sujud di hadapanmu, Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kita merasakan luar biasa kasih Tuhan, dan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Haleluya. Semua tepuk tangan ya, semangat ya. Yuk. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalahi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. tiada Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalahi. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Memuji Tuhan. Kita menari di hadapan Tuhan. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan,
kasih Tuhan besar untuk selama-lamanya. Tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan di atas kepala. Amin. Hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap hijab yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan yang sangat besar, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Ya semua tepuk tangan. Sama-sama katakan. Telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua masalah kita. Hanya Yesus Tuhan yang sangat kuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan yang sangat kuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sungguh luar biasa. Tuhan kita adalah Raja pemenang. Amin. Mana suaranya? Haleluya. Sama-sama katakan. Yang sangat kuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Raja kita, Raja yang hebat. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dialah kekuatan bagi kita, kekuatan jiwa kita. Engkaulah
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir. Kamilah yang seringkali tidak setia. Karena itu kami akan belajar lebih setia, mencontoh guru Bapa kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siapkan tanah hati kami sebagai tanah yang baik, sehingga benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia, tapi boleh bertumbuh, merubah kehidupan kami dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada roh-roh tidak baik ingin mengambil benih-benih tersebut, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan mengakhiri dengan haleluya. Untuk kali ini kasih give 5, paling tidak 5 orang beritahu merdeka. Haleluya. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena berkat Tuhan, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Selamat datang buat saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Semoga bukan hanya perjumpaan sekali dan terakhir, tetapi ketemu terus, begitu ya. Pak Tri, Bu Tri, Handi bisa kasih salam. Sebelahnya, belakangnya itu orang baru ya. Ya, Feby sama ini di belakangnya itu orang baru itu ya. Nah, 2 orang ini ya. Sudah salaman, sudah. Ya, kalau itu kan sudah kenal lama. Puji Tuhan. Khotbah sore hari ini tidak pernah saudara dengar kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun ya. Jadi kita baca sama-sama, jangan salah baca. 2, 3. Ya, Selah Hamalekot. Hati-hati kecokot, ya. Mari kita baca bergantian secara cepat. Kaum pria lebih dahulu ayat yang ganjil. 1 Samuel 23, 25 sampai 28. Kaum pria 2, 3. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka.
Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut Sama-sama. tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Saudara sering mendengar kisah ini, seperti tadi pagi saya berkhotbah, setiap saudara mendengarkan firman Tuhan, mungkin itu enggak lama terjadi dalam hidup saudara, mungkin masih lagi beberapa bulan, tapi saya percaya sekali setiap dari saudara pernah ada dalam posisi-posisi terjepit, yang pastinya bukan saraf kejepit, bukan, terjepit. Oke, ya. Poin 1 kita baca bersama. Yang keras. 2, 3. Ada kesulitan di depan mata. Ya. Kesulitan tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang kesulitan keuangan, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam kesehatan, kesulitan dalam rumah tangganya. Anak-anak makin besar, makin susah diatur. Dan juga, maaf, kesulitan dalam apa saudara? Cocok pura-pura, perjodohan. Saya bilang maaf, karena minta maaf ya, Mbah Eca ya, sampai di usia 60 Eca still single dan masih mencari-cari. Kesulitan itu. Apakah Eca kepingin berumah tangga? Oh, kepingin. Buktinya dia sudah membuktikan diri berkali-kali menjadi pengasuh. Pertama pengasuhnya Seva, ya kan? Kemudian pengasuhnya siapa tuh? Yang keriting? Elisa. Ya. Nah, saudara yang mau diasuh daftar ke Eja ya. 25 dan 26 kita lihat ceritanya. Ada yang ngasih tahu Daud intelnya ya. Enggak, ada yang ngasih tahu Daud, betul. Kamu dicari sama Saul loh. Siapa Saul? Mertua. Dalam posisi apa? Bukan mau ngasih warisan. Warisannya apa? Kerajaan kan? Kerajaan Israel. Tetapi Saul ingin membunuh menantunya ini. Daud dikasih tahu. Kemudian Daud pergi. Ternyata Saul ini mengejar dia. Dikejar. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, Daud dari sisi sebelah sana. Padahal Daud ini tidak punya salah apa-apa. Apa salahnya Daud? Pertama, dengkinya Saul itu karena dia denger orang nyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berjuta-juta, berlaksa-laksa, berjuta-juta. Iri dia. Orang dia rajanya, kok ini Daud ini baru juga jadi menantunya, kan begitu. Itu pun karena janjinya Saul, siapa yang bisa merobohkan si orang gila tingginya 6 meter itu, nanti jadi mantuku. Dia tidak ada salah apa-apa. Nah saudara juga gitu, jangan khotbah saya dulu why me Lord, lalu saudara karena ulah saudara dalam keadaan kesulitan, terus saudara ngomong sama Tuhan why me Lord, enggak cocok. Saudara nyuri, ditangkap masuk di sel dipukuli, why me Lord? Saudara kebut-kebutan, lampu merah terabas, enggak pakai helm, kecelakaan, masuk rumah sakit malam-malam, kesakitan, why me Lord? Loh. Ini juga begitu. Poin yang pertama, saudara enggak ada salah apa-apa.
dalam keadaan kejepit yang saudara alami. Jadi kalau saudara kejepit dalam hal keuangan, tetapi karena saudara utang, saudara pemboros, lalu saudara mencari Tuhan. Waduh, aku ingat ceritanya Pak John khotbahnya. Tidak begitu, Daud tidak ada salah apa-apa. Satu gunung kan besar. Bukan 2 dimensi kan kalau gunung. Daud dan pengikutnya di sana, Saul dan pengikutnya di sisi yang sini. Yang satu lari, yang satu mengejar. Marcelo, AC yang sini yang tengah tolong nyalain dong. Ya. Posisinya beda. Bukan dia dikejar uang, saudara dikejar uang, tidak, tapi dikejar utang, dikejar debt collector, dikejar pinjol. Artinya masalahnya sama. Posisinya saudara yang dikejar, ada yang mengejar. Untuk apa? Ya untuk menjatuhkan saudara. Kata mengepung, ya kalau kita lihat di sini nih kan sudah hampir mengepung ini loh, kata mengepung ini. Kata mengepung ini dari KBBI mengelilingi sesuatu sehingga yang dikelilingi atau yang ada di dalamnya tidak dapat meloloskan diri. Sudah sampai huruf biru aja. Itu arti kata KBBI. Mengelilingi sesuatu sehingga yang dikelilingi atau yang ada di dalamnya tidak dapat meloloskan diri. Saya artikan itu saat dimana kekuatan manusia sudah habis. Karena apa? Karena tidak dapat meloloskan diri kan? Di sini KBBI mengatakan tidak bisa meloloskan diri. Kekuatan saudara sudah habis, uang di tabungan sudah habis, semua anggota Kersel sudah dipinjemi. Terakhir minjem sama Bapak Gembala. LCC semua sudah dipinjemin, berat saudara. Atau saudara sakit, pasti cari macam-macam dokter kan? Dokter sini ngomong sini, dokter sini ngomong sini, dokter sini ngomong sini, bingung saudara. Terus saudara buka YouTube ini ngomong gini, ngomong gini, ngomong gini, ngomong gini, bingung. Jangan suka banyak tanya sama YouTube, ya. Nanti saudara bingung. Saudara nggak berdaya apa-apa lagi. Itu arti kata mengepung. Yang pertama, kesulitan itu ada di depan mata. Ada cerita nyata dari Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu dimulai asal mulai dari Jerman, Nazi, Hitler. Dia melawan tentara sekutu, ya. Perang Dunia Kedua kan meluas, ikut Jepang, sekutu tetap ada. Ini adalah tempat namanya Dunkirk, makanya disebut Battle of Dunkirk. Dunkirk atau Dunkirk nggak tahu, yang penting bukan kecekik. Ini adalah kesaksian ya dari orang-orang yang selamat. Judulnya Dari Bencana kepada Kemenangan. Nah ini saksi matanya waktu dia dulu segini, mungkin dia perawat atau apa, sekarang sudah segini ya. Nah ini juga dulu dia soldier, sekarang udah tua ini ya, ini cerita. Coba saya lihat peta ini ya. Ini Switzerland, ya ini Jerman ini sangat besar, Prancis, Belgia kecil, Nederland ini kecil ya, lebih kecil. Saya pernah diajak sama tuan rumah yang saya tinggal itu dari Amsterdam sini sampai ke Paris, sampai ke sini ya. Jadi kami ada nginep di Brussels, lalu ke sini naik mobil. Wah enak, jalurnya 6 jalur saudara. Bukan 3 kiri 3 kanan, 6 kiri 6 kanan, bayangin gedenya. Itu di Jerman. Tapi kalau di Belgia cuma 4, Jerman tuh luar biasa maju. Makanya dari dulu mereka sudah maju kan.
Kita lihat ini yang sini saja, Jerman Advance yang merah ada stripnya. Ya, ini dari Jerman nyerbu ke ini dia Dunkirk. Ada apa di Dunkirk ini? Ada tentara sekutu. Tentara sekutu itu yang mana? Yang Allied Lines ini, yang biru ini. Mereka bergerak dari sini. Dipepet terus sama tentara Jerman, ya. Dan mereka terpojok. Mau kemana mereka? Ke sini kan? Ini kan UK, England. Ini mau nyebrang ke kota namanya Dover. Mereka di sini. Ini kan biru ini gambarnya sekutu. Nah ini Jerman dari mana-mana mengepung. Sikat ke Utrecht, ke Belanda, ke sini, ke Belgia, ke Perancis, sampai di sini. Berapa yang prajurit sekutu di Dunkirk? 338.000 orang. Besok mereka tahu tentara Jerman dengan tank Panzer akan membunuh mereka. Mereka sudah tidak punya tank Panzer lagi, tidak ada, sudah kalah semuanya. Sebab memang pada saat 40 tahun 40 itu mereka nggak siap untuk perang. Ada angkatan darat kan untuk menjaga saya. Sedang Jerman ini kan memang merencanakan invasi. Apalagi Hitler itu luar biasa. Jangan lupa Jerman itu sumber dayanya banyak. 338.000 di sini, besok pasti mati. Karena akan diserang habis. Lupa kok enggak nyebrang, pakai opo? Inggris belum sempat mengirimkan kapalnya, bukan berarti di Dover ini ada kapal tempur, enggak. Ternyata ya, sudah lihat ini mana tadi tanggalnya itu ya. Oh ini ya, Mei 25 Mei 1940, Hitler kasih telegram kepada prajuritnya, jangan maju dulu, berhenti 3 hari. Sampai sekarang nggak tahu apa alasannya, sebab apa? Sebab Hitler dan jenderal-jenderalnya kan sudah mati, saudara. Saya minggu ini sejak dari Penang berusaha mem-WA Hitler dan jenderal-jenderalnya, tapi centang satu. Soalnya jangan serius kalau dengarkan khotbah saya yang orang-orang Sumba yang baru ini. Wih hebat Pak John bisa WA Hitler. Centang satu. Tidak tahu apa alasannya kenapa Hitler memerintahkan stop, jangan menyerang selama 3 hari, berhenti. Sehingga tank Panzer tentara semua diem di sini, mungkin sekitar Dunkirk ini, tidak menyerang. Lah, tentara sekutu kan pasti punya mata-mata intelijen, memberitahukan kepada pimpinan di sana. Dan luar biasanya saudara, pas selama 3 hari itu, persis 3 hari itu, di Strait of Dover ini, di celah antara Dover dan Dunkirk, gelombangnya tenang sekali. Tidak ada gelombang di lautan yang memisahkan itu. Ya, bisa tiba-tiba diem. Airnya itu bukan diem, tenang. Sehingga apa? Sehingga orang-orang sipil di Dover, ini kan United Kingdom termasuk sekutu mereka, mengirimkan tidak bisa kapal besar. Kalau kapal besar bunyinya keras. 338.000 itu dievakuasi secara diam-diam dengan apa? Kapal-kapal kecil ini loh. Kapalnya siapa? Kapalnya orang sipil. Ini kan kapal nelayan. Sehingga selamat. Hari keempat tentara Jerman mau nyerang, sudah selesai. Ya, ini evakuasinya memang ditulisnya seminggu, tapi
mereka evakuasi ini hanya dalam 3 hari, non-stop. Sekali evakuasi kan tidak bisa banyak, kapal kecil ini kan tidak bisa banyak. Ada ratusan kapal yang terus datang dari mana-mana menolong mereka. Cerita ini artinya Selah, Hamah, Lekot. Di saat saudara kejepit dalam masalah sakit, ekonomi, keluarga, tidak ada no way out, tidak ada jalan keluar. Selah, Hamah, Lekot. Haleluya. Saya mengalami dalam hidup saya Selah, Hamah, Lekot itu. Ya. Makanya saya berkata, saya sangat yakin setiap dari saudara pasti pernah mengalami saat-saat seperti itu. Handi sudah beberapa saat dia mengalami itu. Mestinya itu kamu nangis dengar cerita ini. Aku pernah mengalami waktu anakku itu. Itu Selah, Hamah, Lekot. Waktu Tuhan, cara Tuhan itu di luar akal pikiran kita. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan masih memegang kendali. Dia selalu memegang kendali. Bahkan ketika keadaanmu mungkin tampak di luar kendali. Pokoknya kalau saudara anggap dia Bapa dan saudara berlaku sebagai anak yang benar. Arti kata anak yang benar itu banyak. Yang pertama kan tadi pagi khotbahnya apa? Taat toh. Saudara semua kan pasti punya orang tua toh. Seneng gak punya anak yang gak bisa dikasih tahu, yang melawan? Bagaimana saudara melawan Tuhan? Melawan firman-firmannya. Suruh kasih persepuluhan aja gak ngasih. Kamu gaji 5 juta kasih perpuluhan 200. Gaji 10 juta kasih perpuluhan 500. Gaji 20 juta kasih perpuluhan 1 juta. Bukannya saya serakah sama uang saudara, saya tidak peduli berapapun yang saudara kasih. Itu urusanmu sama yang di atas. Demikian juga saya mempertanggungjawabkan uang yang saya terima dengan yang di atas. Itu urusan saudara dengan yang di atas. Kan sudah jelas di Maleakhi, di mana-mana. Sudah jelas kan? Setiap domba yang lewat, yang ke-10 menjadi milik Allah. Hasil panen kilo yang ke-10 itu menjadi milik Allah. Itu contoh satu. Contoh yang lain, baca Alkitab setiap hari, saudara enggak baca. Worship doa di rumah enggak pernah. Apanya yang saudara mau Selah, Hamah, Lekot dalam hidup saudara? Tidak akan pernah. Benar loh. Saudara nggak bisa melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam skala yang paling kecil sekalipun. Loh, kemarin saya sudah cerita, kalau saudara nggak datang doa saya ulangi atau saudara tidak mengerti. The best airline in the world 2025, Singapore Airlines. Dia sudah menggeser Emirates. The best airport in the world sekarang balik nomor 1 Changi, sebab dia sudah punya 4 terminal. Saya naik Singapore Airlines, itu tadi siang saya ngomong sama Pak Hendra. Pulang dari Singapura ke sini saya dapat sama Andrew ekonomi nomor 1, nomor 40 itu ekonomi nomor 1. Depannya ini besar kakinya, TV-nya besar. Andrew minta tambahan makanan. Saya minta snack, karena gampang paling depan. Waktu berangkat, saya dapat nomor 4 dari depan, sehingga waktu turun nggak cepet, nggak bingung di belakang,
Itu kan sampai 70 sekian nomornya pesawat besar. Sehingga di imigrasi cepat. Itu hal kecil yang saya duduk di pesawat baru datang saya nangis, terima kasih ya Tuhan. Itu keajaiban-keajaiban kecil, jangan langsung minta gede. Ada kutil di sini langsung besoknya hilang, enggak ada itu. Nikmati Tuhan, saya itu senang main dengan hal-hal yang kecil yang membuat saudara selalu takjub dengan Tuhan. Haleluya. Iya. Ayo baca yang keras. 2, 3. Ada mujizat terjadi. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Siapa Filistin? Filistin dan Amalek itu musuh abadinya orang Israel. Ya, jadi saya buka nomor 2 ini dengan tulisan begini. Kalau saudara dalam masalah, Tuhan tidak menolong saudara dengan cara yang seperti pikiran saudara, bombastis. Waktu Daud dikepung, tiba-tiba Tuhan kirimkan api dari surga, bledar, menghancurkan tentara Saul. Ya, saudara ada sakit misalnya di punggung, saya ulangi lagi, ada udun kutil yang besar sehingga jadi tumor dan kanker, tiba-tiba waktu saudara mandi pecah sendiri, bledar. Yang saudara kecepet keuangan, tiba-tiba saudara buka pintu rumah, di depan ada segepok uang. Ada saudara. Gak pernah saya dengar kesaksian orang seperti itu, enggak ada. Jangan minta yang bombastis. Karena cara kerja Tuhan itu jangan kita atur. Katakan haleluya. Tuhan sembuhkan saya, tolong saya begini. Loh, itu kamu ngatur Tuhan. Yang Tuhan kerjakan untuk Daud ini juga seperti cerita The Battle of Dunkirk itu. Apa? Musuh itu dikirim untuk menolong saudara. Orang Filistin dikirim untuk menolong Daud secara tidak langsung. Apa Marcelo? Tolong dimatiin lagi yang tengah. Sudah dingin. Kalau tadi kan tiba-tiba pemimpinnya Hitler bilang, don't move, bahasa Jermannya, ojo gerak. Jadi mereka diam 3 hari. Nah ini kasih tahu Saul, weh itu kotanya, ibu kota diserang sama orang Filistin. Saul gini, kurang ajar ini. Dia kok bisa tahu saya dengan pasukan saya lagi keluar. Kurang kuat pertahanan di kota, orang Filistin mau nyerang. Iya, Saul cepat-cepat balik. Nah, saudara kan mengikuti ya khotbah saya. Kalau Saul balik, berarti Daud lolos dong. Haleluya. Makanya dia katakan gunung batu keluputan. Sebab apa? Sebab dia dikepung di mana? Di gunung batu. Jangan pokoknya sekali-sekali membatasi cara Tuhan untuk bekerja. Saya ingat-ingat saya pernah cerita ini, tapi mungkin saya percaya saudara lupa ya. Nah ini juga cerita nyata. Saya ada baca di buku, karena saya ketik jadi nggak salah. Ini adalah ilustrasi, gambarnya ilustrasi. Tapi kisah nyata ada seorang evangelis, penginjil ya, di kota kecil. Dia tinggal di pinggiran kota, punya istri 1, punya anak. Hari itu istrinya bilang, Pak,
Nggak ada apa-apa lagi di rumah. Beras, minyak apa kosong. Sebagai kepala keluarga dia bingung gimana nih Tuhan. Terus dia ngajak istrinya, kita pergi ke kota. Mau kemana? Ke supermarket. Hah? Kamu ada simpanan uang? Nggak ada. Simpanan di jamban ada. Simpanan uang tak ada. Kok nekat kamu? Pokoknya pergi aja. Karena anaknya terus nangis-nangis, kelaparan mungkin. Oke, dia ikut, dia pergi. Pergilah dia ke supermarket satu keluarga ini. Sampai di supermarket bapaknya bawa troli. Karena dia isi dengan beras, minyak, dan lain sebagainya. Istrinya di belakang tidak berani ambil apa-apa. Membayar pakai apa? Dia berpikir istrinya jangan-jangan nanti waktu di kasir aku digadaikan. Digadaikan istrinya. Takut dia. Ya, dia berdoa, Tuhan, mungkin suamiku ini lagi stres. Ya, bukan gini, sudah gini. Stres begini. Sehingga enggak punya uang kok ngambil-ngambil barang, ini stres. Tahu saudara stres itu apa? Kasih tahu kiri kanan, saudara, kasih tahu. Sinting gitu. Selesai belanja semua, dia ke kasir. Meskipun Grand Lucky yang di sini ini besar ya, kadang saya mau belanja itu ngantri kasirnya cuma buka 2. Apalagi kalau saudara ke MBG, ke mana itu supermarket apa? Hypermart ya, Hypermart ngantri kasirnya cuma 2, goblok sisan kasirnya lama. Ini juga kasirnya 2. Dia ngantri di kasir yang sini katakanlah ya, ada 3 antrian, yang sana dia ngantri dia. Makin ke depan istrinya makin berdoa. Antrian kedua istrinya nggak berani ngeliat, tutup mata. Komat kamit berbahasa roh dan bahasa-bahasa yang lain. Bayar pakai apa? Jangan-jangan aku digadaikan begitu. Tinggal satu di depan, waduh mati kon gimana. Dan suaminya nggak ada tanda-tanda megang dompet, megang apa, nggak ada uang. Akhirnya tiba giliran suaminya, ya tiba-tiba kasirnya angkat telepon. Maaf Pak, saya ditelepon sama atasan saya disuruh menghadap sebentar. Lalu dia kasih tulisan apa saudara? Closet, bukan close, closet, ya kan begitu kan bacanya? Pernah baca nggak? Pernah lihat nggak saudara? Tulisannya apa? Closet, gitu. Bukan close, ada closet. Di sana kan ada kasih satu, melayani orang. Dia diam di situ terus ya. Tiba-tiba sana sudah selesai, panggil kan kasirnya. Pak, di sini Pak, kalau kita seperti itu keadaannya gimana? Senang dong? Betul saudara? Saudara ngerti nggak aku cerita ini? Minta ampun deh Tuhan Yesus, semua ngeliatin saya begini loh saudara. Saudara nggak usah terpukau, memang saya dari dulu ganteng saudara. Nggak usah sampai terpukau, apalagi pakai gini ini kok kayak orang bencong apa. Nah ini nyanyi paduan suara tadi pagi, saya merasa terintimidasi. Jadi saya cari-cari ini dapat sudah. Kalau tadi pagi saya pakai dikiranya ikut-ikut kan begitu. Tolonglah saudara, saya tidak sedang cerita soal hidup dan mati saudara, enggak. Ngertiin aja deh. Ya kan? Kalau misalnya saudara disuruh seperti itu kondisinya gimana? Ngerti saya. It means you don't understand. Mungkin duduk di sini ngeliat saya, mikirnya gini, nanti soto, dobrak, babi guling,
atau nasi campur. Jadi muka saya ini kecampuran antara soto, babi guling, nasi campur. Minta ampun deh. Coba colek kiri kanan saudara. Jangan tidur. Khususnya di balik tembok itu cuma ada satu orang saja. Yang sini Bu Dewayu kan di tembok cuma satu tuh aja. Dari tadi mata saya ke sana terus pokoknya. Sampai di mana tadi ceritanya ya? Kasirnya bilang, ayo Pak, sini Pak. Ada suara. Ke dia. Diem. Oh enggak, saya enggak buru-buru. Kasirnya aneh. Karena di belakang bapak ini enggak ada orang lain kecuali istrinya sama anaknya. Di belakangnya enggak ada customer lain. Di situ kosong, aneh kasirnya. Ya sudah biarlah dah, mungkin bapaknya cinta sama kasirnya mungkin gitu. Diam. Nggak lama datang kasirnya. Kasirnya dia datang ya. Dia maju. Waktu itu ada pengumuman. Hari ini supermarket kita berulang tahun yang ke-10. Sekarang tepat jam 10. Siapapun juga yang ada di kasir, semua pembelanjaannya apa saudara? Free. Wih. Istrinya langsung kencing dia. Nah, itu kalau itu karangan saya. Enggak ada di ceritanya kesaksian begitu, enggak ada. Kan saya dari tadi kan bergumulan. Jadi waktu bebas, cerut keluar. Sampai di luar istrinya tanya, kamu sudah dikasih tahu Tuhan masalah ini? Enggak, saya enggak tahu. Lukas 1 mengatakan bagi Tuhan, lanjutin saudara. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Siapa tahu dengan saudara yakin tepuk tangan saudara mengalami seperti itu. Haleluya, enakmu banget. Karena ini ulang tahun yang ke-5, maka semua yang dikasir pembayarannya dikali 5. Yang ketiga, baca bersama, 2, 3. Ada kedaulatan Allah. Ya poin yang kedua kan ini ada mujizat. Makanya cerita saya tentang mujizat. Cara Tuhan itu macam-macam ya. Ada kedaulatan Allah. God's sovereignty. Yesterday, today, forever. Bukan hanya kemarin, hari ini, tapi selama-lamanya ada kedaulatan Allah. Kedaulatan dari KBBI artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, negara, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu bisa atas hidup kita kan bisa. Atas masalah saudara, atas keluarga, bisa diartikan macam-macam. Nah, secara teologis dan umum, Gunung Batu ini melambangkan kekuatan, ya gunung batunya kuat. Allah gunung batuku, oh kekuatan yang tak tergoyahkan, perlindungan yang teguh, keamanan, dan lagi satu jangan lupa kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di rumah tangga saudara, di rumah saudara, Tuhan gunung batuku di tempat ini. Haleluya, itu Tuhan hadir di rumah saudara untuk memberikan perlindungan, keamanan. Dan ini jangan lupa, kedaulatan Tuhan juga berarti Tuhan mengatur skenario dari balik layar. Yang diatur itu bukan hanya saudara, tapi juga musuh saudara, masalah saudara,
dan lain sebagainya. Dalam setiap pembuatan film itu ada yang namanya pertama penulis naskah. Dia yang menciptakan ceritanya seperti apa. Seperti serial yang selalu jadi box office, Harry Potter, yang dikarang oleh John Yudiarte, J.K. Rowling, ya, dia penulisnya. Kemudian ada sutradara, yang aktor apa sudah pasti ada. Dua ini berkolaborasi. Kalau misalnya sutradaranya bingung, dia tanya sama penulis ceritanya. Lah itu namanya yang mengatur skenario. Sutradara tidak bisa mengatur di luar ceritanya, lah bikin cerita sendiri lah, jadinya bikin cerita sendiri. Dia harus selalu koordinasi dengan cerita aslinya. Tuhan itu dia penulis hidup saudara. Katakan yang yakin, Tuhan penulis hidup saya. 2, 3. Tuhan juga sutradara hidup saudara. Haleluya. Katakan lagi, Tuhan sutradara hidup saya. Ya, sutradara enggak tahu kapan aktornya tuh muncul, mati. Kenapa matinya enggak tahu. Yang tahu kan penulisnya, dia sudah nulis dulu. Nah Tuhan juga tahu kapan saudara mati, matinya di mana, kenapa. Kalau Tuhan punya maksud, Tuhan tambah umur saudara seperti Raja Hizkia, tapi bukan Hizkia Sinlai. Dia penulis hidup saudara. Ada ya lagu ya penulis. Oh bukan penulis, pelukis cakrawala. Penulis dan pelukis mirip. Pelukis cakrawala. Tak kira penulis cakrawala ya. Dia nulis hidup saudara dan sutradara. Kerjanya penulis dan sutradara. Nggak pernah di film itu tiba-tiba film apapun nongol. Tweet. Ini sutradaranya enggak ada. Enggak ada. Di balik layar. Macam-macam bisa diatur. Bahkan musuh saudara pun juga dia yang mengatur masalah saudara. Kapan waktu Tuhan untuk menolong saudara? Kalau memang waktunya Tuhan betul untuk menolong saudara, pasti saudara akan ditolong. Katakan amin. Tak usah ragu saudara. Yang penting saudara berserah, serahkan diri kepada Tuhan. Dan ada tindakan-tindakan seperti yang tadi pagi saya khotbahkan, kan kalau melakukan pertempuran harus ada persiapan dan lain sebagainya. Tidak cuma duduk berlutut, berdoa, tidak ada tindakan ke dokter, tidak ada apa, tidak bisa. Mari baca bersama Mazmur 18 ayat yang ketiga. 2, 3. Iya. Saya tiba-tiba teringat ya. Nanti moga-moga waktu kolekte ketemu terus kita lihat ini filmnya. Sudah diselidiki secara saintifik. Untuk membangun Bahtera Nuh ini termasuk tempat untuk menaruh
Dinosaurus. Ada loh LCC saudara itu jawab apa yang dibawa Nuh, dinosaurus. Nanti kalau dinosaurusnya di belakang kapannya begini, kalau di depan begini kapan, kalau di tengah jegrong nanti. Ini Tuhan yang ngasih ukuran-ukurannya. Bayangkan saudara, sekian banyak binatang, mulai dari jangkrik, kecoa, ya sampai yang gede, gajah. Itu kan harus ada space-nya masing-masing. Ukuran-ukurannya. Di mana ditaruh gajah, di mana ditaruh jangkrik. Kalau gajah ditaruh atas, oleng kapalnya nanti. Apalagi dinosaurus di lantai yang ke atas, ambruk. Luar biasa semuanya dari Tuhan. Waktu saya bikin khotbah ini saya terus diam berpikir ya, makanya saya adakan sekarang tidak dalam soal kuis tapi sekarang. Kalau yang dapat nanti minggu depan dapat hadiah. Hai. Mikir baik-baik. Saudara sudah baca cerita itu berkali-kali di Alkitab, guru sekolah minggu sudah ceritakan. Coba dijawab. Ada satu hal yang tidak dituliskan tentang bahtera ini. Ingat ya, ukurannya Allah yang memberi, pintunya cuma satu. Yang buka hanya bisa Allah dan nutup. Bukan yang buka, yang nutup. Memang dia dalam keadaan terbuka pertama. Allah hanya bisa menutup, hanya Allah dan membuka waktu sudah mendarat. Hanya ada satu yang tidak dituliskan tentang bahtera ini. Ya tidak boleh dong, kasih kesempatan yang lain. Silahkan. Angkat tangan saudara. Ya Pak Tian. Waktu air bah akan datang tidak dikasih tahu. Ya boleh juga, tapi kan ada di Alkitab itu. Ya Bu Nini, tidak ada kemudinya. Bu Febi Ros, sama, mereka WA-WA-an. Yang sini silakan. Apa? Iya Pak John. Tidak disebutkan ada. Ngapain ikan sudah? Kalau enggak bahtera ini, nah ini dia. Bahtera Nuh ada tempat untuk dinosaurus dan ada akuarium saudara. Cupang enggak boleh digabung bareng-bareng, enggak boleh. Kan sudah di laut, sudah tidak ada masalah Pak. Ada lagi, siapa? Ya Pak Daniel. Loh ya kan sudah saya bilang, Allah sudah ngasih ukurannya, sudah. Ya udah oke. Ya terpaksa deh gue minggu depan bayar ke Bu Nini. Tepuk tangan dulu buat Bu Nini. Apa mau jawab itu? Apa saudara? Sudah dengar tadi? Tidak ada kemudinya. Sebab apa? Sebab tidak ditulis siapa yang harus mengemudikan kapal itu. Tidak ada. Ayo, di kapal itu lakinya ada berapa orang? Cepat jawab. Nah 4, tapi nggak dapat hadiah Ongki. Kamu udah banyak dapat hadiah dari Jepang, nggak ada. 4 laki Nuh, 3 anaknya. Tidak dipilih. Nanti yang mengemudikan adalah si ini. Kalau detailnya ini semua dikasih sama Tuhan, pasti nakodanya Tuhan yang tentukan. Betul saudara? Tidak ada, itu baru terpikir sama saya. Setelah saya sekian tahun jadi pendeta. Kenapa? Sebab kalau salah satu dari 4 laki-laki yang mengemudikan, saya percaya kapal itu akan jebol karena menabrak gunung, bukit dan lain sebagainya. Dia kan di atasnya gunung. Air memenuhi dari bawah naik, ya. Gunungnya itu bukan gunung paling tinggi kan? Ada gunung-gunung lain yang lebih tinggi.
Dia ngemudikan, kan waktu itu navigasi tidak seperti sekarang. Orang Titanic saja bisa menabrak gunung es di bawah. Dia kan tidak tahu di depannya ada gunung ketutup air, sikat. Ini bukan besi kapalnya. Kapalnya dari kayu, bahtera. Makanya disebut bahtera, bukan kapal. Kalau yang ngemudikan bisa nabrak, pontang-panting. Nah, Tuhan nahkoda kapal itu. Haleluya. Makanya mau ada gunung, mau ada apa, tenang aja. Itulah namanya kedaulatan Allah. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup saudara. Kita bekerja, berusaha. Tuhan yang mengatur. Jadi sekali saya tutup. Mbah Eca, kalau memang sampai umur sekian belum menikah tidak apa-apa. Tuhan yang mengatur hidupmu. Dia tidak berani ngomong amin sebab dia mengharap menikah. Mungkin kamu 61 ketemu jodoh langsung ngajak kawin. Bisa jadi. Kalau yang setuju Eca kawin bilang haleluya dong. Dengan siapa? Banyak calonnya. Lukas Bambang, Simonata Pari, dan Prabowo. Ada, baca bersama, 2, 3. Ada sikap hati yang benar. Ini yang terakhir. Kalau sudah semuanya itu kan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah sekarang kita ada sikap hati yang benar. Apa? Bersabar menunggu waktunya Tuhan. Sebab apa? Pertolongan Tuhan itu sering terjadi di detik-detik terakhir. Saya kan pernah khotbah, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Tuhan sengaja melambatkan supaya kita bertekun. Kemudian beriman akan pertolongan Tuhan. Iman yang sejati itu aktif. Nah, tidak sudah diam berdoa itu ya harus, tapi kan ada usaha. Ora et labore. Tidak pasif ke dokter, minum obat, kerja ini, minta hikmat dari Tuhan. Ya. Dan jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berusaha. Tolong saudara tepuk kiri kanan saudara bilang, jangan berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Ayo. Everything comes to you at the right time. Be patient. Semuanya itu datang di saat yang tepat. Sabar. Ya, sabar saja. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, ayo musik, hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Terima kasih Tuhan. Di sore ini Tuhan, Tuhan telah membukakan rahasia untuk kami Tuhan, supaya kami bisa lebih bersabar menunggu jawaban dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, di sore ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan kami untuk kesabaran, untuk menunggu jawaban dari Tuhan, apa yang permasalahan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami tetap setia menunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat dari Tuhan, yang bukakan rahasia-rahasia dari Tuhan, supaya kami ke depannya, kehidupan kami lebih benar di mata Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Bapak Gembala kami, kesehatannya Tuhan. Engkau terus tambahkan kesehatannya Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, berikan kedamaian Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah dan mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka, supaya pelayanan mereka ke depan boleh makin tajam untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan-tangan menggenapi firman Tuhan secara jujur. Percayalah janji-janji Tuhan juga secara tepat akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan janji Tuhan bukan hanya bicara soal uang saja, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari hal-hal tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berkat-Mu Bapa, kasih